teman-teman. Ya Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Mantap, jos sekali. Di pagi yang cerah ini saya berada di depan rumah, di mana rumah ini ada kayak tanaman-tanaman hias bagus sekali ya. Nah ini kena cahaya matahari jadi kurang jos. Oke, kita lanjut ke kamera depan supaya lebih enjoy. Kita lanjut. Iya, kita telah beralih ke kamera belakang. Mohon maaf, bukan kamera depan ya, kamera belakang. Takutnya lama-lama lihat muka saya itu bosen ya. Lihat muka saya itu pengen muta-muta nggak jadi makan, malah bahaya, bikin diare. Walau kasusnya masuk angin, diare, suara jelas. Yang penting lihat pemandangan aja. Ini kita main di tempat saudara yang nggak pernah ketemu. Iya, main ini ternyata lagi suka, bukan suka ya, memang dia memproduksi atau mengoleksi tanaman-tanaman hias. Nah, ini seperti halnya di depan Anda ini tanaman-tanaman pule juga. Nah, ini pule. Ini pule itu biasanya ditanam di hotel-hotel, biasanya di tempat-tempat yang butuh estetika lebih dari sebuah tanaman. Jadi tanaman ini yang biasa digunakan sebesar ini. Istimewa sekali tanaman pule. Ini tanaman pule ciri khasnya ya satu. Nah, ini di hotel-hotel berbintang biasanya ditanam tanaman seperti ini. Ciri khasnya ini hanya tanaman perdu biasa. Ciri khasnya bonggolnya itu keren loh guys, kayak gembol-gembol kayak gitu, tapi ini dari pule ya. Dan ini mirip kayak apa ya? Kayak Kamboja juga, mirip juga kayak yang namanya telogosari. Nah, ini bukan telogosari, ini tapi pule ya, namanya pohon pule. Ini buat tanaman perdu dan dia nggak terlalu banyak sampah daunnya ketika dijadikan sebuah tanaman di tempat-tempat yang notabene harus bersih dari sampah, yaitu kayak hotel-hotel bintang. Masalahnya kayak ngomong kayak gini saya pernah lihat aja ya, nggak pernah ke hotelnya, itu banyak sekali. Nah, kita bertamu di sahabat MG salah satunya, dimana di sini akan saya tunjukkan beberapa sesuatu yang unik guys dari tanaman-tanaman dan kayu-kayuan. Nah, assalamualaikum. Merangas, satlak. Alhamdulillah. Oh, keren sekali guys. Ini tempat duduknya ngomong-ngomong Jan. Ya, gong baca mah ngomong ngapa malah. Mungkin ikuti. Busu. Di sini sin, Mbak. Oh, ora. Ini guys, ini di sini bukan hanya tanaman-tanaman hias saja. Ini ada serut, ada amplas, ada pule, ada bougainville, ada juga tanaman jambu. Ki jambu ya, Bro? Hah? Jambu apa, Pak? Bukan ya? Apa sih? Tanaman alas lah. Oh, tanaman alas kayak jambu ya? Itu biasanya di stek sama sakura mikro. Oh, kayak gitu. Oh, tapi yang ingin saya, nah ini guys, yang saya dudukin ini. Nah, iki guys, iki yang perlu diliput iki. Iki opo iki diliput-liput koyo ngene. Iki kayu ya guys. Ini bukan donat, apalagi fosil, bukan ya. Ini bukan juga bantal atau kursi, ini kayu yang dibuat kursi. Jadi kayu ini unik. Ini semua udah menjadi galih tanpa ada kulit sedikit pun. Salah satu yang saya video di depan tadi itu ya. Nah, ini saya penasaran ini sebenarnya kayu apa nih? Kita nanti tanya langsung kepada pemiliknya dan fungsinya buat apa. Ini kayu guys. Ini bukan donat apalagi cetil ya, makanan pagi sehari-hari. Ini warnanya hitam. Wah, uratnya koyong ini. Jangan-jangan ini kayu kelor, ini masih kayu bukan fosil, ini kayu erosi namanya. Nah, itu nanti kita tanyakan langsung kepada pemiliknya.
yang sedang gurai pitik. Ki caranya kayu apa, Pak? Aku ngaran sih kayu watang, Mas. Nek watang sih apa? Kayu watang ya kayu sing kerendem nang jero banyu, tawane nang jero lemah sing wis suwe kowe nyongarane watang. Nek asline ya pancen nyongarane kayu apa. Lah sampean nemune teng pundi niku? Anu ora sengaja Mas aku rogo, kali kowe kan disapna. Berarti Pak iki maksudnya Iya, golek cari tiwak. ikan, guys. Terus nyandung ngowode. Heeh. Barang wis kayak gue tak turut-turut sebulannya bawa Mas ana 11 meter. Buset. Ini lingkar berapa kira-kira ininya? Lagi banget nih sore kayak lingkar berapa sampai 2 meter? Panjang gue nyong atau ngukur pancen lho. Hmm, Ambane nyong ora ngerti pancen. tapi kalau lihat sebesar ini, guys, itu lingkarnya edan ya. Engko di fotonya. Nanti ada fotonya yang mungkin dokumentasi. Tapi kalau lihat dari seratnya ini gila lagi, kayak sana keling juga nih. Ini garis-garis kayak gini. Atau ini dari zaman prasejarah ya, guys. Zaman dinosaurus ini kayu belum sempat menjadi fosil. Tapi karena saking tuanya, karena ini gali nggak bisa atau nggak bisa lapuk ya. Ini karena udah gali semua. Ini ada yang tahu ini kayu apa? Ini adanya di Jawa. Seumpamanya ini kayu trembesi, ini nggak ada di sini. Nangkena kayu trembesi ya? Ora ana Mas. Nah itu nggak ada, guys. Apa ini kelor? Nah masalahnya seratnya juga mirip kelor, cuman dia ada garis-garisnya. Wuyu. Ini tergolong unik dan antik dalam dunia perkayuan karena kayu ini tertanam di dalam tanah mungkin puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun. Yang jelas ketika ditemukan dia hanya tinggal inti kayunya yaitu sebuah gali seperti itu. Di sini juga ada. Nah, ini satu set ini dalam satu penemuan. Nah, itu ayamnya minta makannya beras. Ayamnya minta makan beras. Di tempat Bapak juga banyak sekali ini, guys. Ini baru dapat ya amplas ya, Pak. Amplasnya gede loh, lumayan big size ya. Nah, ini baru dapat jadi baru diambil. Ini tujuannya buat bonsai biasanya kalau amplas-amplas kayak gitu, prospek bonsai. Nah, ini. Nah, Anda lihat sendiri. Itu kayu-kayu unik antik. Nih kita perdekat lagi ya. Kayu ini udah hanya tinggal galihnya. Nah, kenapa kok sehingga bisa membentuk seperti ini, guys? Ini kayak apa ya? Kayak semacam kayu dibakar terus arengnya itu dimasukkan air. Tapi ini kayu bukan areng. Ini terjadi karena erosi di dalam sungai. Karena udah saking lamanya terpendam di dalam sungai dan otomatis kena air. Nah, air itu yang membuat sistemnya menjadi seperti ini. Menjadi sifatnya seperti ini karena tergerus dengan aliran air juga. Jadi ada yang unsur-unsur suseki juga ya. Cuman suseki kan itu batu. Ini ada unsurnya pembentuknya oleh air sehingga ini benar-benar kayu erosi ya kayak gini, guys. Ini yang dinamakan kayu erosi. Fungsinya kayu kayak gini di zaman dulu mungkin ini nggak begitu fenomenal ya. Karena zaman dulu masih banyak sesuatu yang ya lama-lama, tapi makin era-era makin modern, makin milenial, eranya makin barang antik makin diperhitungkan, barang unik, barang susah carinya makin dihargai. Itu menjadi sangat berfungsi. Saya pernah lihat kayak gini hanya dipajang di sebuah hotel. Satu kayak gini aja di hotel di display, bisa dikatakan sebagai display ya. Nah, kayak gini aja ini kan kayak tugu. Saya udah dipotong ini, guys. Nah, itu tapi ya ini masih alurnya ya, ini besar masalahnya nih, guys, dan ini berat, guys, hampir menjadi fosil tapi ini belum jadi fosil, masih kayu. Mungkin dalam beberapa ratus tahun lagi ini akan menjadi fosil. Ini dijadikan display di depan hotel, itu akan jadi eksotik sekali ya. Di samping itu dia nggak akan habis kemasan waktu karena ini udah teruji semua. Biasanya kayak gini gue ngapa Pak, biasanya Pak kan kayu-kayu kayak yang ini selain ya kena gue jagongan. Yeah. Biasanya sing wis iku tujuannya gue ngapa ini? Kurang paham Mas. Tapi wis tahu anak penawaran atau wis tahu ditawar? Ya anak wong minat atau
Tapi gue kon jujuk meng daerah Tangerang yang Oh, daerah Tangerang. Ditawar berapa, Bang? ditawar 25 25 juta satu apa semua? semuanya. Oh, semua yang ada di sini. Kabehan ki karo Kimbarang apa? Ya. Oh. Nah iki guys, karo ngarep kabeh kayak kabeh apa ora? Wit-witane. Ora. Oh, kabehan. So, Senang ruangan kayak oh, yang di ruangan ini saja. Nah, ini guys. Nah, kalau saya setahu saya memang kayak gitu. Selain buat apa ya? Buat display di hotel-hotel, bisa juga buat aquascape. Saya pernah lihat. Ini ngomong-ngomong, kalau Bos De Hakim tahu ya, mungkin bisa membutuhkan untuk di aviarinya. Saya nggak kenal ini kampungan ini. Jadi ya, semoga saja lihat postingan karena kayak resi ya lumayan langka lah. Lumayan langka, malah bisa dikatakan langka, dan unik antiknya di situ, prosesnya juga di situ. Kalau di luar negeri ini pasti sangat dihargai. Ini biasanya buat foto-foto juga di dalam sebuah galeri, entah itu galeri apa. Jadi kayunya erosi, atasnya dikasih cincin, itu buat foto-foto juga bagus banget. Ini juga sekalian nih, tapi udah pernah ditawar 25 juta belum dikasih guys. Nggak tahu mintanya berapa, tapi yang menghargai seni, menghargai keunikan dan keantikan pasti tahu lah, bisa menghargai semua ini. Karena kayak gini tidak semuanya gampang dijumpai ya guys. Kalau iya, oke, kita berada di luar ruangan tadi. Ki kayu-kayu apa maning bro? Jenenge bro? Ini ya tunggak yang udah lapuk istilahnya. Masih golongan erosi ya? Masih erosi. Nah, ini golongan erosi juga. Untuk di aquascape ya bagus banget. Aquascape itu akuarium. Akuarium. Akuarium kan 1x1 lagi gede banget bro. Ya, yang megatank Oh, ada yang besar ya? 3 meter atau berapa itu nanti di dalam untuk ornamen tanaman atau terumbu-terumbunya kasih tanaman air yang hidup. Iya. Oh iya bener guys. Ini saya pernah lihat di tempat-tempat juga. Ini ada kayak akuarium kok dalamnya bagus banget kayak ya kayak kayu-kayu erosi ya, bener ini kayu erosi ya, bukan kayu korupsi ya, ini kayu erosi nih, lubang-lubang kayak gini nih bukan dimakan rayap. Ini dimakan rayap atau bukan ya? Ya karena mungkin lapukan alam terus, tapi kan kerendam tanah, jadi itu udah nggak mungkin kropos, rayap udah mau. Ini caranya udah pilihan sih ya, udah terseleksi alam. Oh ya bener guys. Nah kayak gini zaman sekarang guys, kayak gini ini menjadi ya menjadi apa ya, komoditas. Karena memang bener orang-orang sekarang itu hobinya itu ya memanfaatkan hasil alam yang mempunyai nilai historis dan nilai proses pembentukan yang lumayan rumit ya, salah satunya dari kayu erosi. Kalau zaman kecil saya kayu-kayu kayak gini ya ditanam aja, ditanam, dibakar guys, buat kayu bakar, buat godok wedang, untuk bikin kopi kalau kayak gini. Tapi kalau sekarang ini kayak gini aja ada harganya loh guys, susah dan ada pemanfaatannya. Seperti itu perkembangan peradaban manusia. Salah satunya termasuk pohon-pohon pule ini yang kalau saya tadi lewatnya sana, ini pohon-pohon pule ini lewat ini gede-gede banget, ini pokoknya gede-gede dan nah ya lumayan gede lah, nggak gede banget. Ini ada lingkar-lingkar 1 meter 1,5 ya ada, terus lingkar-lingkar 140 lebih ya ada. Ini pohonnya atasnya. Kalau ini udah jelas untuk sebagai tanaman-tanaman di tempat-tempat hotel-hotel biasanya, ini memang tempat-tempat elit lah atau rumah-rumah yang besar seperti itu. Ini penampakan depan rumah sahabat MG atau teman saya ini. Wih, indah sekali kan. So, mau gimana lagi? Inilah peradaban manusia saat ini, di mana semua yang mengandung histori yang bagus atau mengandung nilai-nilai yang bagus untuk keunikan akan ada harganya. Ya, seperti inilah salah satunya. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam konten kita Master Golden. Selalu ada gajah lain daripada yang lain, selalu totalitas tanpa batas. Dan saya tunjukkan kepada Anda semua keindahan-keindahan sisi alam kita, proses peradaban yang selalu bergeser di setiap tahunnya dan selalu ada kemajuan di setiap kehidupan manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua, mantap jos. Wujud jati biasa tak? Akuariumnya harus besar ini. Mantap.
Woyo woyo lanjut, mari kita madang. Lanjut. Tuh.